Yang customer nanya, Mas kok 25 sama 16 kayaknya sama aja, padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melihat outdoor AC yang salah satu merek Daikin. Kita kemarin berada di indoor ya Bang ya. Iya. Kita akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi komponen yang ada di sini Mas Rama. Boleh disampaikan Mas kepada penonton kita, apa aja yang buat AC kita dingin dan nyaman dan tentram. oh iya, siap. Kalau seandainya AC kan dibilang kalau misalnya normal kan dia harusnya fungsinya normal semuanya Pak, kayak motor fan, ini ada kompresor, ada kapasitor. Kapasitor. Nah, ini ada terminal buat kontrol outdoor indoor. Kalau rusak ini apa akibatnya nanti? Iya. Kalau di sini kan pertama ada kabel nih Pak. Nih daerah sini ada kabel yang ngontrol antara indoor sama outdoor. Jadi kalau seandainya kabelnya ada yang putus, apa nggak tersambung, itu yang bikin kadang-kadang nggak dingin karena nggak ada komunikasi dari indoor sama outdoor. Nah kalau seandainya di sininya udah aman, dicek terus masih nggak dingin, kemungkinan bisa jadi di kapasitor. Kadang-kadang kan fan-nya jalan tuh Pak, motor fan jalan, tapi kompresor tuh nggak jalan sebenarnya. Nah biasanya dia di kapasitornya mati atau udah lemah, jadi udah nggak kuat ngangkat buat kompresor jalan. Nah kalau fungsi kapasitor sendiri Mas Rama? Dia modelnya kayak ibaratnya kayak starternya lah Pak, starternya kompresor ini. Nah kalau starternya nggak nyala, ya dia nggak bakalan jalanin kompresor ini. Iya betul, itu fungsi di pada kapasitor. Iya. Kalau rusak kapasitor, apa itu kompresor nggak bakalan ngangkat ya Pak? Ngangkat ya? Nggak bakalan ngangkat. Terus habis kapasitor ada satu lagi di ujung tuh apa namanya itu? Mana itu Pak? Ini ya ini. Ada kapasitor, ada terminal. Oh ini kontaktor, itu kontaktor. Itu sebenarnya sih nggak semua AC ada, tapi dia lebih pengaman buat kompresor khususnya di Daikin, dia ada kontaktornya. Fungsinya untuk apa? Dia kayak ngontek pengaman juga dari kompresor. Nah ini kan ada dua Bang, ini ada kontaktor ya. Ini terminal ya? Ini terminal aja kalau ini. Nah, di simple aja sih ya. Iya. Ini apa dalam ini? Kalau ini kompresornya ini Pak, mesinnya. Yang dibilang jantungnya lah. Jantungnya. Kalau ini mati ya udah. Udah selesai ya. Kayaknya simple ya. Nah, cara perawatan luar gimana Bang yang baik? Kalau perawatan sih cuman kalau bersihinnya normal, kayak di sini kan ada kondensor nih Pak. Kondensor. Yang kemarin diomongin tuh. Iya, yang mana kondensor? Ini. Oh, di yang biru ini. Kondensor nih. Kondensor. Terus itu kan nyambung dari kompresor. Nah, kalau di sininya kotor, dia bakal ngehambat putaran fan. Nah, kalau fan yang nggak jalan, nggak normal ya Pak. Ini kan fungsinya buat ngebuang panas dari kompresor. Nah, kalau fan yang nggak normal, kompresor biasanya cepat panas. Cepat panas, ya itu kadang kalau kan di sini ada overload. Cuman kalau untuk 2 PK ini dia overloadnya di dalam dia. Di dalam di indoor. Enggak di dalam kompresor ya. Kompresornya. Kalau untuk 1 PK, setengah PK biasanya ada di sini nih, di area ini. Di area ini ya. Iya. Itu yang buat ngontrol panas kompresor. Iya. Kalau udah panas dia biasanya bakal matiin kompresornya. Nah, cara kerja keseluruhannya Mas per item bisa cara kerja gimana? Kan pertama kan nyalain dari indoor nih Pak. Otomatis bakalan masuk dari kontrol sini. Dari kabel ini kontrol masuk ke pemanggil outdoornya nih. Biasanya kontaktor nyala, kapasitor nyala semua nih. Nah, ntar fan muter, kompresor jalan. Udah sih Pak, simple gitu aja sih sebenarnya. Iya. Berarti perawatannya nggak terlalu rumit ya? Nggak. Kalau mau dicuci sendiri juga yang penting daerah sini. Nggak kena kelistrikan. Mas Rama mana rumit yang di dalam yang di luar? Kalau untuk perawatan sih yang dibilang rumit yang di dalam. Soalnya kan pertama posisi pasti lebih tinggi. Kedua kan buat bongkarnya juga agak lebih susah. Kalau ini sebenarnya nggak perlu dibongkar kayak gini juga nggak masalah sih Pak. Yang penting kan dari sini kan bisa nih diservis, dicuci. Itu yang sering rusak apanya itu? Kalau di luar, kalau outdoor? Kalau sering rusak tergantung sih Pak. Kadang-kadang yang paling sering biasanya di kapasitor. Ya. Kalau ini kan buat kapasitor Daikin ini sebenarnya ada yang 2 Pak kapasitornya. Ini kan dia kakinya 3 nih. Kakinya 3 ya? Iya, itu 1 kapasitor kompresor, yang 1 kapasitor fan motor fan ini. Itu berapa mikrofarad biasa Mas? Ini untuk 2 PK dia 2 mikro untuk kapasitor fan-nya. 2 mikrofarad ya? Iya. Kalau kapasitor kompresornya dia 45. Makanya kan kadang-kadang ada yang 2 hitam sama ini. Biasanya kalau yang 2 itu kaki di sini 2. Di sini cuma ada 2, di sini ada lagi 2. Modelnya kayak ini. Betul. Ya. Berarti lebih
lebih mudah perawatan di luar pada di dalam ya. Iya. Nah, Mas ini kan merek Daikin nih. Kalau merek lainnya di mana bedanya? Kayak Panasonic, terus ada beberapa tipe LG, itu beda di dalamnya gimana rangkaiannya? Sebenarnya sih nggak beda jauh Pak, cuman kalau yang saya temuin sih kalau Panasonic biasanya dia nggak ada kontaktor, dia langsung ke kapasitor. Kontaktor kapasitor. Iya. Kalau memang kita bypass sih caranya? Langsung Bypass. dari power langsung ke sini ke bypassnya kapasitor kontaktor ya? Iya. Nah, itu apa ya akibatnya nanti terjadi kalau kita bypass? Sebenarnya kalau untuk AC-AC lain dia nggak ada kontaktor Pak, emang langsung ke kapasitor. Ini kan lebih pengaman tambahan aja. Jadi nggak pakai switch? Nggak pakai dia kalau AC-AC biasa. Jadi untuk pengamanan gimana? Pengamanan komponen-komponen ini sehingga nggak rusak. Kalau memang untuk langsung nggak ada, kalau ada trouble atau apa? Ngaruh? Nggak, sebenarnya sih nggak Mas. Kalau keamanan kan dia mungkin lebih ke pemutus Pak kalau misalnya ada trouble. Ini kan pengaman tambahan dari salah satu merek. Iya, pemutus kan switch. Iya. Kalau nggak pakai switch gimana? Switch yang di mana ini Pak? Yang ini? Yang di sini, yang di power ini. Kemudian kan dari power masuk ke modul ini kan harus ada switch. Ya kan, kalau ada troubleshooting atau apa kan dia mental. Nah, jadi mengamankan komponen di dalam ini. Kalau memang itu nggak ada gimana? Nah. Kalau itu kan beda-beda Pak, kayak pengaman-pengamannya, kayak misalnya di sini kan ada komponen di dalam namanya termistor, yang tadi termistor tadi ya, betul ya. Nah itu kan dia ngontrol kayak suhu misalnya ngasih 16 atau 25, itu sebenarnya kalau dingin AC itu sama tuh Pak, mau suhu 16 mau 25, tapi bedanya kalau seandainya dikasih 16, kompresor jalan terus sampai suhu ruangan sampai 16. Betul. Tapi kalau 25, ya kalau udah suhu ruangan sampai 25 dia bakal mati. Kadang kan ada yang customer nanya, Mas kok 25 sama 16 kayaknya sama aja, padahal emang keluaran dari AC itu sama. Sama ya? Yang beda itu ruangannya. Dia ada besar dan kecilnya? Iya, ruangannya kan AC nyembur anginnya tuh Pak. Iya, tetap sama. Betul. Nah, kalau ruangan udah nyampe 25, di setel 25 dia mati. Kalau 16 jadi bakal jalan terus sampai ngejar suhu ruangan, bukan suhu AC-nya. Iya, betul. Nah, Mas Rama, ini mitos atau benar nih? Secara teknik nih. AC hidup nih. Terus kita sering melakukan penurunan suhu, naikkan suhu ketika AC hidup, apakah bisa mempercepat umur AC atau gimana? Kalau pengalaman saya sih nggak masalah sih Pak, kalau masalah ya? Iya, kalau suhu itu kan lebih ke selera masing-masing. Ada masalah kita atur itu ada masalah kan? Nggak ada masalah. AC. Iya. Nah, yang bikin cepat rusak AC itu apa? Ya pertama itu perawatannya kadang Pak, kan yang saya bilang kalau perawatannya kurang rutin, di sini nih mampet nih Pak, di evap kayak debu-debu, kan namanya dia kan niup ke depan, debu dari belakang kan masuk nih. Iya, betul. Nah ketiup, nah di sini mampet, otomatis entar sirkulasi dari motor fan ini bakalan jelek Pak, buang panas dari kompresornya. Jelek, nah ya? Kompresornya kan bakalan cepat panas. Nah kalau makin panas, kadang-kadang amperan makin tinggi. Makin tinggi Pak ya? Iya. Berarti ini perbedaan sama AC lain cuma protektor aja, lain sama semua ya? Sama, nggak beda jauh. Nah ya betul, berarti enak, mudah juga kita pelajari AC ya? Nggak terlalu ribut kayak motor ya? Iya. Iya. Tapi rumit yang di dalam Mas ya? Rumit yang di dalam, kemarin kita sampaikan ya? Kayak di dalam kan ada modul. Kalau ini kan untuk yang standar nih Pak, kalau inverter dia ada modul lagi di sini. Ada modul ya, betul. Ini udah posisi hidup kan? Mati. Urusan matiin? Iya, dimatiin dulu. Oh iya. Jadi mati kita di sini. Oke, Bang Rama, ada yang kita sampaikan lagi Bang Rama? Kayaknya udah habis detail ya? Udah sih Pak, kalau untuk komponen outdoor sih ini aja. Cara ngecek preon habis gimana Mas Rama kalau di luar? Kalau untuk preon kan, nah paling di sini nih Pak. Mana? Sebenarnya preon kalau seandainya masih aman, dingin, itu sih nggak perlu dicek sih Pak. Soalnya kan kadang-kadang kita ngecek preon kan ngebuang gas sedikit-dikit dari sini. Iya, betul. Mending nggak usah, kalau nggak mau ngecek di sini bisa pakai tang ampere. Kan ampere tuh naik berapa dia kalau habis preon? Naiknya berapa? Kan di sini ada di pamflet ada tuh Pak, keterangan kayak ini harus kerja 7,4 ampere. Dicek aja paling kisaran segitu. Emang kalau seandainya kotor dia bakal lebih tinggi. Oh, kalau kotor lebih tinggi. Itu yang saya bilang, makanya kalau dia kotor tuh pasti makin panas kan, kalau panas dia ampere listriknya naik. Mas Rama, barusan kayak kita temui masalah ini kayak di musala barusan. Berair. Apa itu berair? Nah, itu salah satunya Pak, kotor. Pembuangannya jadi mampet. Kadang-kadang kan namanya debu kena embun dari dingin kan dia kayak belumut tuh Pak. Nah itu nutupin jalanan pembuangan. Makanya itu harus ditembak. Ditembak pakai apa, steam ya? Iya. Terus mengatasi ditembak lagi nggak ada? Cuma itu aja. Kalau seandainya pembuangannya kayak kelihatan di luar bisa disedot untuk sementara. Intinya pembuangannya itu kesumbat Pak. Jadi nggak jalan. Berarti
secara intinya perawatannya mudah ya. Cuma Iya. 3 bulan sih udah selesai masalah ya. Iya, Iya, mendingan dibanding nanti keburu rusak malah makin banyak masalahnya. Nah, kalau ini Mas satu lagi Mas, kan ada 2 jenis ya tuh sih, ada banyak jenis ya sih Mas. Kita bahas kaset. Kalau kaset tuh outdoor gimana outdoor ya? Beda Kalau ya? kaset beda lagi, Pak. Dia banyak komponennya, lebih banyak lagi. Berarti lebih rumit yang di sana Kaset, ya? iya. Harga pun lebih mahal ya. Iya. Perawatannya juga lebih mahal kalau seandainya ada apa-apa. Iya, betul Mas Rama. Oke, baik Mas Rama, terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Kita akan membahas kita sudah membahas odorasi merek Daikin ya. Iya. Intinya sama semua, intinya dari kita semua perawatannya. Baik, terima kasih Mas Rama. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.